Haleluya, firman Tuhan selalu baru bagi setiap orang yang hidup di dalam kasih-Nya, agape ya, yang selalu hidup bermarturia, berdiakonia, tanpa retorika, yang selalu mengasihi, mengampuni, memberkati, enggak pakai teori, enggak pakai alasan, enggak pakai AIU, ya, dan menjaga hidupnya dalam kekudusan. Maka dari itu, kalau kita menyangkal diri, pikul salib setiap hari, itu akan lebih mudah kita. Ya, sangkal diri pikul salib, itu triknya. Nah, kalau Tuhan suruh, artinya kita bisa. Ya, kalau Tuhan yang suruh itu berarti bisa. Nggak mungkin Tuhan suruh yang kita nggak bisa. Kalau Tuhan suruh itu berarti kita bisa, itu bagian kita. Bagiannya adalah memberikan mujizat dalam hidupmu, bagian kita adalah melakukannya. Sangkal diri, pikul salib setiap hari. Ya, hari judulnya Samuel. Kalau saya baca Samuel 1 dan 2 ini ya, hati saya itu selalu bergetar ya. Ini seorang yang sangat menderita karena diperlakukan oleh rivalnya dengan tidak baik. Oleh madunya dia. Artinya dia tuh istri yang pertama, kemudian gara-gara nggak punya anak, si Elkana ini menikah lagi supaya punya anak. Dan Elkana masih mencintai istrinya, tapi dia harus menegakkan keturunan bagi keluarganya. Di zaman itu seperti itu, zaman sekarang jangan. Kalau istrimu tidak punya anak, kamu berdoa. Kalau kamu tidak berani bernazar, ya, maka adopsi. Bukannya kawin lagi. Salah, dosa kamu. Tapi kalau kamu berani bernazar, minta sama Tuhan, oh Tuhan akan kasih, jangan main-main. Tuhan akan berikan. Nah, saudara, hari ini saya ngajari Anda ya. Saya akan mengencourage Anda, ayo bernazar. Kalau Anda nggak punya anak, minta sama Tuhan bernazar. Sama seperti si Hana ini, bernazar. Kalau engkau bernazar dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, ya, Tuhan akan berikan kepadamu. Nah, masa bisa Pak? Oh bisa, tidak mustahil bagi Tuhan. Ya, Anda akan melihat mujizat, jangan nggak percaya. Jangan nggak percaya, Anda akan melihat mujizat. Jangan takut. Ya, bernazarlah, kata firman Tuhan. Tapi bayar nazar itu. Ya, bernazarlah, tapi bayar nazar itu. Nah, kemudian dibayarlah nazar itu sama si Hana kan. Setelah anaknya itu kira-kira umur 2 sampai 3 tahun ya. Itulah masa disapih itu antara 2 sampai 3 tahun. Itulah masa disapih seorang anak. Jadi si Samuel ini kemudian dibawa ke rumah Tuhan, di mana dia disuruh melayani Tuhan, diajari melayani Tuhan. Menjadi seorang imam di sana. Dia dilatih menjadi seorang imam. Luar biasa ya. Wah itu bagaimana rasanya itu ya, hancurnya hatinya. Anda kebayang nggak tuh? Lagi ditimang-timang baru melahirkan, dia sudah bertahun-tahun dihina-hina nggak punya anak. Kemudian akhirnya dia punya anak ya, dan dia berikan yang terbaik dari yang dia punya itu buat Tuhan. Nah, itu sakit ya. Saya merasakan pedihnya ya. Waduh, terus tiba-tiba anaknya itu dilepaskan, ditaruh di rumah Tuhan. Dan Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan juga pakai ini Samuel, Tuhan juga berkati Samuel, Tuhan juga berkati Hana. Luar biasa sekali ya, Tuhan baik.
Dan Samuel dipersiapkan untuk menggantikan keluarga Imam Eli yang hidup di dalam hedonisme pakai jam tangan 15 miliar. Wih, ngeri saudara. Wah, kalau zaman dulu nggak pakai jam tangan 15 miliar ya. Hidup dalam hedonisme. Anaknya Imam Eli juga seorang pendeta juga. Anaknya pendeta Eli ini juga pendeta juga, saudara, nggak main-main. Ini keluarga pendeta, saudara. Oh, jangan kau usik biji. Nah, jangan kau usik biji. Bijinya siapa? Kan? Jangan kau usik. Ini keluarga pendeta, nggak main-main. Anaknya juga pendeta. Tetapi mereka sekeluarga hidup di dalam hedonisme. Ya, akibat karena mereka menikmati kekayaan, bahkan mereka memanipulatif umat Israel, memanipulasi semua persembahan-persembahan itu dimanipulasi oleh mereka. Karena mereka yang punya hukum. Samuel sebagai hakim, hakim itu udah kayak raja ya, mirip raja. Tapi si Imam Eli ini ingin anak-anaknya yang gantiin dia. Jadi ya kan, mau nggak bisa kata Tuhan ya. Firman Tuhan datang, ya hati-hati kamu. Wah, tiba-tiba N26 datang, ya hati-hati kamu. Hati-hati kamu pakai jam tangan 15 miliar. Nah, kemudian anak-anak ini brutal ya. Orang tuanya nggak berani ngomongin. Nah, dia sendiri juga hidupnya begitu. Kan disebutkan Imam Eli nanti ya di ayat-ayat selanjutnya, di pasal selanjutnya. Imam Eli itu tambun, ya gemuk. Ya, dan dia tidak berani ngajarin anaknya. Nggak berani. Karena dia sendiri juga begitu, tidak memberi teladan yang baik. Nah, saudaraku, kalau kita membaca ya di dalam Lukas 6 ayat 30, 8. Berilah dan kamu akan diberi satu takaran yang baik, dipadatkan dan digoncang, tumpah keluar. Coba tolong buka yang ayat 38 langsung. Ya, yang tumpah keluar dan akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi kalau saudara mengukur orang lain, itu akan diukur kepada kita. Sama dengan saya. Saya mengukur orang lain, itu harus diukurkan ke saya juga. Akan diukur kepada saya. Entah hari ini, entah masa depan. Hari ini saya mengukur orang lain. Orang akan mengukur saya. Tetapi ketika saya mengukurkan neraca berkat itu kepada orang lain, itu akan diukurkan kepada saya juga. Neraca berkat itu. Ya, sama seperti Hana. Ketika dia ukurkan neraca berkat itu, ya, diberikan kepada Tuhan yang terbaik. Dan dia terima yang terbaik. Kalau dia dia memberikan genap hatinya, semua yang ada padanya diberikan kepada Tuhan, maka dia mendapatkan berkali lipat, bahkan ditumpah, digoncangkan sampai ke haribaanmu. Makanya jangan pernah takut berdiakonia. Ya, jangan pernah takut berdiakonia. Namun di satu pihak, hidup kita harus jadi teladan. Karena kita ini ditakar oleh kehidupan kita sendiri. Siapa sih yang menakar berkat kita? Ada pepatah kuno, ya, semua agama, semua kepercayaan. Ini hukum universal ya. Kita lahir itu dengan takaran tertentu. Ya kan? Kita lahir dengan takaran tertentu. Ya, yang balung ireng, balung kuning, balung emas, balung apa segala macam lah istilahnya begitu kan. Kalau orang Tionghoa bilang begitu ya. Ada lagi
Batoknya sendiri, batok nasinya segitu, udah takaranmu segitu. Tetapi Tuhan bilang, berikanlah takaran itu. Kalau kamu berikan takaran itu, ya, dari takaranmu itu kamu sisihkan takaran itu ke orang lain, untuk orang lain. Dan Tuhan akan berikan kembali kepadamu, ya, takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, tumpah keluar keharibaan kita. Ukuran kita apa? Ukuranmu rupiah, ukuranmu apa? Quantity, ukuranmu apa? Kualitas. Itu yang akan diukur kepada kita. Itu maksudnya. Banyak orang takut untuk memberi. Dia kumpulkan buat dirinya sendiri. Ya, dia kumpulkan buat dirinya, dia takut memberi, dia kumpulkan buat dirinya sendiri. Makanya berkat Tuhan nggak melimpah dalam hidupnya. Tetapi kalau orang-orang ini dia berani memberi, dia berani memberikan untuk orang-orang yang berkekurangan. Konteksnya ini selalu orang miskin ya, kalau Tuhan Yesus bilang ya. Bukan diberikan kepada Anda traktir keponakan Anda, enggak. Ya, ini konteksnya adalah Anda selalu menolong orang miskin. Karena Tuhan Yesus teologinya adalah teologi memberi kepada fakir miskin. Bukan traktir teman-temanmu itu, beri itu nggak bakal dibalikin lagi. Ukuranmu yang pakai itu kan ukuran foya-foya. Ya kan? Maka kalau Anda susah ya nggak dikasih. Ya, temanmu kamu berteman sama dia kan karena sama-sama the have kamu mengharapkan sesuatu. Nah, nah, namun di satu pihak ya, ketika kita memberi, kita juga menjaga diri. Supaya ketika kita memberi, kita jangan sambil ngutukin orang lain. Jangan sambil ngumpat, dasar kere lu. Ini ya, jangan. Karena kita ngasih, karena kita hebat, merasa di atasnya dia, kita hakimi dia dengan karena dia miskin. Banyak oke tunggale. Anda sambil beri, ya adikmu miskin, ponakanmu miskin, sambil ngasih sambil ngomelin. Dasar kere, balung ngireng. Nah, hati-hati Anda. Karena takaran itu kan diukurkan kepadamu juga. Kamu nggak tahu kenapa dia kere. Kamu nggak tahu kenapa dia susah. Nggak ada orang pengen susah. Kamu nggak tahu kenapa dia bolak-balik utang. Kamu nggak tahu kenapa dia bolak-balik ada jatuh lagi. Ya, memang ada karakter yang tidak baik yang Tuhan punya urusan sama dia. Tetapi bukan urusan kita buat menghakimi dia jatuh. Bukan urusan kita. Kita nggak mau tahu, pokoknya kita beri. Kalau dia butuh bantuan, kita beri. Dan itu bukan urusan kita. Ya, sebab ketika kita mencampuri urusan dia dengan Tuhan, hati-hati nanti kita bisa urusan sama Tuhan. Itu bukan urusan kita kenapa dia jatuh. Itu bukan urusan kita mengapa dia sampai kere terus. Pokoknya tugas kita memberi sedikit nasihat, tapi jangan banyak nasihat sedikit memberi. Banyak kita itu sedikit memberi, banyak nasihatnya, capek yang dikasih juga, saudara. Ya, yang dikasih juga capek. Kalau saya mah tak tolak ya, saya nggak makan nggak apa-apa deh daripada capek hati diomelin terus. Nggak usah, nggak usah ngasih lah kalau kamu sambil ngasihnya sambil ngomelin nggak usah ngasih lah. Bukan sombong ya, tapi capek, capek saudara. Itu capek sekali. Saya juga nggak minta kere, saya juga nggak minta susah. Mau ngasih apa enggak? Enggak, ya udah nggak usah. Enggak, sombong kali ya. Wah, dulu saya lebih sombong lagi ya. Saya dikasih uang tak tolak, tak kembaliin. Ya, kalau ngasih saya jangan ngatur saya. Mau ngasih ngasih, enggak ya udah nggak apa-apa.
Saya juga nggak minta kok. Saya juga nggak minta. Mau ngasih-ngasih tapi jangan ngatur saya kalau habis ngasih saya. Ngomong kali ya. Wah, saya lagi kere udah 7 hari nggak makan dikasih uang kembaliin gitu. Geblek juga ya. Wah, lagi mahasiswa tuh saya tuh. Nah, jangan belajar itu ya, belajar. Sebab ketika kita nggak mau belajar tentang ketika kita memberi kepada Tuhan, jangan kita sambil menghakimi orang yang kita beri itu ya. Nanti kita akan dihakimi juga. Takarannya sama akan diberikan kepada kita. Ukurannya sama, takarannya sama. Tuhan juga kepada kita begitu. Dia beri berkat kita sambil ngomelin kita. Takarannya sama. Kalau Tuhan ngomelin kita repot, saudara. Sambil ngasih sambil diomelin. Oh, repot. Ya. Nah, makanya ketika Samuel ketika Imam Eli ini tinggal menjadi pemimpin Israel, menjadi imam di sana dengan anak-anaknya, ya. Semua orang nggak berdaya. Itulah pengajarannya adanya seperti itu, ya. Nanti besok kita belajar lagi ya ketika Samuel dipanggil, dipilih sama Tuhan. Serem lagi nanti. Nah, hari ini kita sampai ke masalah bagaimana kita berdoa, bagaimana kita memberi, dan bagaimana kita jangan menghakimi orang-orang yang lagi di bawah kita, yang lagi jatuh. Kita nggak tahu ketika seorang anak kecil Samuel dibawa ke sana. Kita cuman biasanya kalau ada anak kecil itu, oh dijual ini anaknya. Kita nggak tahu pergumulannya Hana itu seperti apa. Ya, kita nggak tahu kenapa ada orang tiba-tiba ada di rumah Tuhan. Kita nggak ngerti kenapa tiba-tiba ada orang-orang underdog. Tapi Samuel, si kecil Samuel ini nantinya justru dipanggil Tuhan. Justru Imam Eli yang gagah, yang hebat ini, yang berkarisma, yang tajir melintir ya sampai mupeng-mupeng, oke pakai jam tangan 15 miliar ini, yang justru ditolak oleh Tuhan. Justru si kecil ini yang tak berdaya ini, yang dipakai sama Tuhan. Hasil doanya orang kesurupan. Ya kan si Hana ini, ini pertanyaannya Hana itu berbahasa roh apa enggak? Ya waktu dia meracau itu kan, itu berbahasa roh apa enggak tuh? Nah itu kan pertanyaannya itu. Nah, kita nggak mau ke sana. Tapi yang jelas hari ini kita mau belajar dari Tuhan. Bahwa ketika Anda datang kepada Tuhan, Anda bernazar kepada Tuhan, dan Anda mendapatkan yang Anda terima. Itu adalah sebuah hadiah kasih karunia. Maka kau beri. Apa nazarmu dulu? Jadikan. Tetapi Tuhan ajarkan kepada kita, ya, selain bernazar, kita juga memberi. Supaya kita diberi. Simpel sekali ya. Beri, maka kamu akan diberi. Anda tidak usah berretorika dengan, oh saya sudah begini, sudah begitu. Enggak. Anda diakonia saja. Sambil diakonia, jangan ngomel-ngomelin karena dia miskin. Ya, jangan ngomel-ngomelin karena dia miskin. Tuhan selalu mengingatkan, karena engkau pun seorang asing. Engkau pun dulu seorang asing. Makanya kita disuruh selalu ingat untuk memberi tumpangan kepada orang asing. Itu maksudnya apa? Kalau zaman sekarang itu gembel-gembel itu loh. Bukan berarti Anda ada orang asing taruh di rumahmu, nanti bisa-bisa ada barang hilang, ada nanti pembantumu ditiduri, ya segala macam ribet. Ada anakmu ditiduri, diperkosa segala macam. Bukan ya, itu maksudnya gembel-gembel itu diberi tumpangan itu artinya apa? Kita rawat dia. Ada gembel-gembel itu kita kasih pakaian, kita kasih minum, bukan dimasukkan ke rumah, bukan.
Kecuali kita nanti Damaris punya rumah singgah, kita doa mau minta rumah singgah. Tapi kita nggak bisa menghakimi mereka, mereka kere karena apa, nggak perlu kita, itu bukan urusan kita. Nah, jadi selain kita bernazar, ya, kita juga bisa memberi. Nah, yang ketiga, kita belajar bagaimana hamba-hamba Tuhan kemudian merampok milik Tuhan. Hamba-hamba Tuhan merampok uang-uang yang dikumpulkan untuk orang-orang miskin ini, persembahan untuk Tuhan ini kan, diakonia ini kan. Kolekte dan perpuluhan yang dikumpulkan di gereja itu kan miliknya Tuhan, miliknya fakir miskin, bukan miliknya pendeta. Dicucuk pakai garpu bergigi 3, ya kan? Pakai tombak bergigi 3, dicucuk dulu, diambil dulu sama si pendetanya. Hati-hati juga, ya, karena akhirnya itu toh Tuhan akan merontokkan pelayananmu dan keluargamu. Jadi kalau Tuhan sudah percayakan Anda para diaken-diaken, ya, hati-hati. Kita memang tidak boleh menghakimi, tetapi Anda harus tahu diri sama Tuhan. Kita nggak bisa tahu. Selama Anda masih ikutin SOP, itu bukan urusan kita buat menghakimimu, ya. Tetapi hati-hati, ada celah-celah di SOP itu yang Anda bisa bermain. Jangan pernah bermain, apalagi Anda melanggar SOP, ya. Para diakennya Damaris. Juga kita semua, kita ini sudah diberi, kita sudah berjanji 100% buat Tuhan. Kalau kita masih mau serakah dan kita tidak mau lepaskan, kita pakai garpu bercucuk 3 yang terbaik, lemaknya itu buat ambil buat kita, ya, lalu sisanya buat Tuhan. Oh, hati-hati. Apalagi kemudian kita menggunakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk hal yang najis. Tadi ya si Ofdipin yang khas ya, ngajak perempuan-perempuan itu tidur di pintu gerbang, apa di pintu-pintu kemah. Ya, karena mereka kerjanya di situ. Mereka masukkan perempuan, malah mereka bikin najis di situ. Itu artinya Anda menggunakan berkat yang Tuhan berikan kepadamu, ya, gajimu, penghasilanmu untuk hal-hal yang najis. Oh, hati-hati. Itu berkat Tuhan ya. Kalau kita bilang itu 100% buat Tuhan, berarti Anda mau pergi karaoke aja Anda kudu doa dulu loh. Tanya, ini uang Tuhan pantas nggak buat karaokean? Ini adalah berkat milik harta milik Tuhan. Pantas nggak kita untuk melakukan hal yang nggak berkenan yang najis buat bermewah-mewah gaya hidupmu? Nah, itu pesan Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kita nggak punya, bernasar, minta. Kalau kita sudah punya, beri. Kalau kita sudah berlimpah, jangan gunakan kelimpahan itu untuk yang najis. Apakah Anda siap untuk the next level? Nah, hari ini kita baru awal-awal ya. Besok kita the next level perjalanan orang Israel ini. Perjalanan hamba-hamba Tuhan. Anda dan saya hamba-hamba Tuhan. Bukan pendeta. Anda dan saya ini hamba-hamba Tuhan. Termasuk pendeta juga. Itulah hamba Tuhan. Itulah imam-imam yang melayani. Kalau Anda nggak punya, minta. Kalau perlu bernasar. Kalau Anda sudah punya, tepati nasarmu. Beri. Kalau Anda sudah punya berkat yang melimpah, beri. Dan jangan kau ambil dari Tuhan untuk kenajisan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya.